Halo teman-teman sekalian, kamu pasti pernah membantu seseorang dan memberikan pinjaman karena kamu percaya pada hubungan pertemanan atau keluarga. Namun, saat tiba waktunya untuk menagih, bukan terima kasih atau uang kamu yang dapatkan, melainkan kemarahan. Si peminjam justru lebih galak daripada yang memberi. Bahkan terkadang kamu diberikan umpatan, kebaikan dan kesalahanmu diungkit-ungkit, dan seterusnya. Jika kamu pernah merasakannya, maka kamu sama sekali tidak sendirian. Hari ini kita akan membedah mengapa seseorang bisa begitu mudah berhutang, namun begitu sulit untuk menepati janjinya, bahkan tega merusak silaturahmi demi ego mereka sendiri. Baiklah, maka kita mulai pembahasannya. Secara psikologis, ini bukan sekedar soal uang, melainkan adalah mekanisme pertahanan diri yang kacau balau. Saat seseorang berhutang dan tidak bisa membayar, mereka merasa terpojok dan mereka memiliki citra diri sebagai orang baik. Ketika mereka ditagih, citra itu hancur, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, otak mereka menciptakan proyeksi. Mereka menyerangmu agar mereka tidak perlu mengakui bahwa mereka gagal. Mereka mengubah posisi dari orang yang berhutang menjadi korban yang terintimidasi. Intinya, mereka marah untuk menutupi rasa malu mereka sendiri. Namun dari sisi ekonomi, ada istilah yang disebut sebagai moral hazard. Seorang merasa aman meminjam karena mereka tahu kamu mungkin tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Mereka menganggap hubungan baikmu sebagai jaminan bahwa mereka bisa lolos tanpa konsekuensi. Ditambah lagi, ada fenomena hyperbolic discounting, di mana kepuasan instan saat mereka memakai uang tersebut jauh lebih berharga di mata mereka daripada kewajiban membayar di masa depan. Mereka tidak lagi melihat hubungan sebagai aset emosional, melainkan sebagai sumber daya yang sudah habis dikuras. Lalu, bagaimana dengan silaturahmi? Apakah mereka tidak merasa bersalah? Bagi peminjam yang manipulatif, silaturahmi hanyalah pintu akses. Saat pintu itu tertutup karena mereka ditagih, mereka tidak lagi membutuhkan silaturahmi tersebut. Mereka memilih merusak hubungan karena itu adalah jalan pintas untuk menghapus utang secara psikologis. Dengan memutuskan hubungan, mereka merasa tidak perlu lagi bertanggung jawab padamu. Ini adalah tindakan pengecut yang dibungkus dengan topeng kemarahan. Terkadang, meski tidak semuanya, kita juga perlu menyoroti bahwa bagi sepeminjam yang manipulatif, memutuskan hubungan adalah strategi pertahanan diri terakhir. Mereka tidak sedang menghancurkan silaturahmi secara tidak sengaja, melainkan mereka sedang melakukan self-deception atau membohongi diri mereka sendiri agar mereka merasa bebas dari kewajiban. Mereka juga merasa kalau aku musuhi dia, dia pasti berhenti menagih. Kalau aku buat dia kesal, dia akan pergi sendiri. Kalau dia pergi, aku tidak perlu merasa bersalah lagi. Dengan merusak silaturahmi, mereka sebenarnya sedang mencoba membunuh rasa malu mereka sendiri, meskipun dengan cara yang sangat destruktif. Misalnya, contoh strategi pemutarbalikan fakta atau gaslighting. Misalnya, kamu bertanya, "Halo, apa kabar? Tolong balikin dong utangmu, lagi butuh nih, ada keperluan." Balasannya bukan penjelasan, melainkan, "Kamu ini gimana sih? Masa uang segitu aja diributin? Kita kan teman, santai aja deh, nanti juga aku bayar kok, pelit amat." Nah, contoh seperti itu adalah contoh konkret bagaimana mereka menyerang karakter seseorang untuk mengalihkan fakta bahwa mereka yang melanggar janji. Yang berikutnya adalah contoh menghilang dan menghindar, atau kamu di ghosting. Ada juga tipe yang tiba-tiba memblokir media sosialmu atau menghindarimu di acara kumpul-kumpul. Jika mereka tertangkap basah, mereka membuat narasi kepada orang lain bahwa seakan-akan kamulah yang sombong karena punya uang lebih. Mereka sengaja menciptakan jarak agar mereka tidak perlu lagi melihat cermin atas janji yang mereka ingkari. Contoh berikutnya yang paling menyakitkan adalah saat kamu melihat sang peminjam tersebut mengunggah foto liburan, membeli barang mewah, atau makan di tempat yang mahal di media sosial, padahal hutangnya belum lunas. Saat kamu menegurnya, mereka akan marah besar dan merasa privasinya diganggu. Mereka lebih memilih mengorbankan kepercayaanmu demi menjaga gengsi di depan mata orang lain. Nah, bagaimana solusinya?
Menurut saya, solusinya salah satunya adalah memberi utang dalam jumlah yang kamu ikhlas dia tidak akan kembalikan. Strategi ini bukan hanya sekedar bijaksana, melainkan strategi pertahanan diri yang paling efektif dalam menjaga kewarasan dan hubungan di masa depan. Dalam dunia keuangan pribadi, ini sering disebut dengan prinsip "Do not lend money you are not prepared to lose". Kemudian, kamu tentukan angka maksimal yang tidak akan mengganggu stabilitas keuanganmu sendiri. Jika kamu memberikan uang yang seharusnya kamu gunakan untuk membayar listrik atau cicilan, maka kamu sendiri tidak akan pernah bisa ikhlas. Misalnya, contohnya adalah duitmu 10 juta. Kamu ikhlasnya meminjamkan hanya 3-5% saja dari nominal tersebut. Yang artinya, kamu ikhlas utangin dia sekitar 500 ribu saja. Dan kamu nggak berharap dia kembalikan cepat atau bahkan lambat atau bahkan gak dibalikin sama sekali. Saat kamu meminjamkan uangmu, kamu bisa berkata dengan halus, "Saya bantu segini ya, kalau nanti ada rejeki lebih dan mau dikembalikan silahkan." Mengapa ini bijak? Kamu menetapkan ekspektasi bahwa pengembalian itu opsional. Jika dia memang orang baik, dia akan berusaha mengembalikan. Dan jika dia orang yang kurang bertanggung jawab, dia tidak akan merasa dikejar-kejar dan tidak akan berubah menjadi agresif atau galak. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kamu suka, silahkan kamu like dan bagikan video kali ini supaya teman-temanmu bisa menontonnya dan berbagi ilmu bersama lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video berikutnya.